warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi di acara channel kesayangan kita, yaitu ATV dalam acara Ada Kelas di ATV. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, dalam waktu 1 jam ke depan, kalian akan pelajaran bersama saya dengan Ibu Jeki Tri Utami dari SMP Muhammadiyah Kota 4 Malang. Saya sebagai guru IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu. Baik, sekarang kita mulai. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang zat aditif pada makanan. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu zat aditif? Maka dari itu, kalian bisa lihat tayangan berikut ini. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai zat aditif pada makanan dan minuman. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya, zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartrazin, dan lainnya. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan sangat berbahaya untuk kesehatan. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna
pada makanan atau minuman agar menarik. Secara alami, masyarakat dapat memperoleh warna hijau dari suji dan pandan atau warna merah dari stroberi. Pada saat ini, masyarakat dapat menggunakan pewarna buatan yang mudah dibeli di pasaran. Pewarna alami pada umumnya aman untuk kesehatan, sedangkan bahan pewarna buatan yang pemakaiannya disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Banyak bahan-bahan di sekitar kita yang dapat dipakai sebagai pewarna alami. Daun suji dan daun pandan dipakai sebagai pewarna hijau pada makanan. Selain memberi warna hijau, daun pandan juga memberi aroma harum pada makanan. Selain daun suji dan daun pandan, stroberi dan buah naga merah juga sering digunakan untuk memberikan warna merah pada makanan. Pewarna alami mempunyai keunggulan, yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat atau pucat, dan jenisnya terbatas. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Pewarna pada umumnya mempunyai struktur kimia yang mirip seperti struktur kimia pewarna alami. Misalnya, apokaroten yang mempunyai warna oranye mirip dengan warna wortel. Beberapa bahan pewarna sintetis dapat menggantikan pewarna alami. Pewarna sintetis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula untuk industri tekstil dan cat. Saat ini, sebagian besar orang lebih senang menggunakan pewarna buatan untuk membuat aneka makanan dan minuman yang berwarna. Bahan pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding pewarna alami, yaitu harganya murah, praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan dan minuman harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan yang diizinkan pemakaiannya untuk makanan dan minuman dinamakan permitted color atau certified color. Pewarna buatan sudah digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai bahan pewarna dalam produk makanan dan minuman. Namun, sebagian masyarakat masih menggunakan bahan pewarna buatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Contoh penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai peruntukannya adalah penggunaan pewarna tekstil untuk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pewarna tekstil dan pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman, karena pewarna tekstil dan cat biasanya mengandung logam-logam berat, seperti antimoni, arsenik, barium, kadmium, kromium, raksa, merkuri, dan selenium yang bersifat racun bagi tubuh. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan.
Pemanis alami yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan. Penggunaan pemanis alami juga perlu mengikuti takaran tertentu. Pemanis buatan mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibandingkan dengan gula pasir. Pemanis buatan dapat digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi pemanis alami, seperti penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Selain itu, pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh, sehingga sering digunakan oleh orang yang diet. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, bila menggunakan pemanis buatan, periksalah aturan pemakaiannya. Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV, maka saya akan lanjutkan kembali tayangan penjelasan materi tentang macam-macam dari zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan. Silakan melihat tayangan berikut ini. Materi tentang zat aditif makanan. Apa pengertian dari zat aditif? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan. Zat aditif berguna untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan serta minuman. Di samping adalah beberapa contoh dari bahan makanan atau makanan yang ditambahkan oleh zat aditif. Yang selanjutnya yaitu macam-macam zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan. Yang pertama yaitu zat penyedap rasa atau yang disebut dengan MSG, monosodium glutamat, di mana penyedap makanan digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Bumbu-bumbu dapur seperti garam, bawang, cengkeh, dan merica, termasuk zat penyedap yang bersifat alami. Bumbu tersebut untuk menambah selera makanan. Tetapi ketika menggunakan micin atau MSG, terdapat batas maksimal yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Jadi, lebih baik jangan terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung MSG atau yang disebut dengan monosodium glutamat. Yang kedua yaitu zat pemberi
aroma, di mana aroma dapat meningkatkan selera makan kita, sehingga seringkali saat memberi aroma ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Pada minuman perasa buah, misalnya minuman jus, pemberi aroma dari senyawa sintetis yang disebut dengan esen, memiliki aroma rasa apel, vanila, anggur. Di mana di samping adalah beberapa contoh dari esen atau aroma yang dicampurkan ke dalam minuman atau makanan. Yang ketiga yaitu zat pewarna, adalah zat aditif pada makanan yang dipakai untuk mempercantik penampilan. Makanan yang berwarna cerah dan segar akan menarik minat orang-orang untuk membeli. Namun, tidak semua pewarna makanan aman digunakan. Ada baiknya untuk memilih makanan tanpa pewarna buatan atau gunakan pewarna dari bahan-bahan alami seperti daun suji untuk warna hijau, kunyit untuk warna kuning, walaupun zat pewarna alami lebih sehat, tapi warna yang dihasilkan tidak secerah zat pewarna buatan. Untuk menghindari resiko kemunculan penyakit, zat pewarna makanan buatan ini lebih murah dan warnanya lebih cerah, tapi konsumsi berlebih bisa memberikan efek samping. Di bawah ini adalah contoh beberapa makanan yang disajikan dengan pewarna buatan dan alami, di mana contohnya seperti nasi kuning dengan pewarna alami kunyit, sedangkan yang satunya adalah contoh kue yang diberikan warna buatan. Yang ketiga yaitu zat pengawet. Zat pengawet adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memperlambat pembusukan. Contohnya dari zat pengawet adalah asam benzoat dan natrium benzoat. Akan tetapi ada zat alami untuk pengawetan, yaitu dengan proses cara pengasinan dan juga pemanisan buah dan sayur. Di mana contoh gambar tentang asam benzoat dan natrium benzoat, dan juga beberapa gambar contoh dari pengasinan buah dan sayur. Baik anak-anak, materi akan saya lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ada Kelas di ATV. Tayangan penjelasan materi tentang macam-macam dari zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan.
Yang keempat yaitu zat pemanis, di mana zat pemanis dibagi menjadi dua macam. Ada zat pemanis alami dan juga zat pemanis buatan. Zat pemanis alami contohnya adalah gula pasir, gula kelapa, dan gula aren yang digunakan sebagai perasa dalam minuman dan makanan untuk meningkatkan rasa. Sedangkan zat pemanis buatan ini memiliki rasa manis yang hampir sama dan bahkan lebih manis dibandingkan pemanis alami. Zat pemanis buatan ini contohnya adalah seperti siklamat, aspartam, dan sorbitol. Di samping adalah beberapa contoh bentuk kemasan dari zat pemanis alami dan buatan. Ada gula pasir, gula aren, kemudian sorbitol, aspartam, dan siklamat. Yang kelima yaitu zat perasa buatan, di mana perasa buatan ini biasa dicampurkan ke dalam minuman dan makanan. Kemasan dengan embel-embel rasa yang asli. Kadang sering mendapatkan rasanya dengan bantuan perasa buatan. Perasa buatan ini memiliki beberapa efek negatif terhadap kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Perasa buatan tertentu seperti rasa coklat dan stroberi ini memiliki efek racun pada sel sumsum tulang. Sementara perasa anggur, plum, dan jeruk dapat menghambat pembelahan sel dan memiliki efek racun bagi sumsum tulang.
Yang keenam yaitu zat pengental, di mana zat pengental ini membuat tekstur makanan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pula. Kadang kita perlu mengentalkan makanan supaya lebih menarik. Zat pengental ini adalah bahan yang ditambahkan atau digunakan untuk menstabilkan, melekatkan, dan mengentalkan makanan yang cair. Contohnya, bahan alami yaitu seperti pati, kemudian pada gelatin, dan agar-agar. Yang ketujuh yaitu zat pengemulsi, di mana pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan juga sebaliknya. Contoh bahan dari pengemulsi adalah seperti lecitin yang dapat digunakan pada mayones dan mentega. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tentang zat aditif yaitu merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan. Dan zat aditif memiliki macam-macam zat, diantaranya yaitu zat penyedap rasa, zat pewarna, zat pemanis, zat pengental, dan juga zat pengemulsi. Jadi, alangkah baiknya jika kalian tetap menjaga kesehatan dan memilih pola makan yang sehat dan tidak ada bahan zat tambahan buatan seperti yang dijelaskan tadi. Baik anak-anak, materi akan saya lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ada Kelas di ATV.
zat tambahan yang ditambahkan ke dalam makanan. Nah, di mana zat aditif juga memiliki macam-macam zat. Di antaranya ada zat sebagai penyedap rasa, kemudian zat sebagai pewarna, zat aroma, dan zat sebagai pengental. Nah, jadi itu penjelasannya materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan mudah dimengerti. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.